Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rizkinya dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada semua makhluknya, baik berupa kesehatan juga merupakan kesempatan kita, sehingga pada kesempatan inilah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Ahmad Dahlan, dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada uswah kita, kepada contoh teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasa-jasa dan perjuangannya beliaulah cahaya Islam sampai saat ini tersampaikan kepada kita. Dan semoga sholawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya, kerabatnya, tabi'in dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana beberapa khatib, beberapa dai dalam rangka datangnya bulan suci Ramadan adalah topik yang disampaikan ada berkaitan dengan bagaimana merencanakan menghadapi bulan suci Ramadan. Seperti yang kami ikuti tadi pagi kuliah subuh oleh Ustadz Tony, disampaikan tentang bagaimana persiapan perencanaan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan pembinaan. Pembinaan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Apalagi menghadapi tahun 2024, di mana kita berharap satu bulan penuh puasa ini, kita berdoa, memohon ampunan, berkah rahmatnya Allah, sehingga kita menjadi bangsa yang nantinya umat Islam yang bersatu, tidak bercerai-berai, dan menjadi kekuatan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tahu Allah menjadikan Ramadan sebagai satu bulan yang penuh berkah. Berkah dari semua sisi kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil keberkahan Ramadan dari semua aktivitas positif dan dapat memajukan Islam dan umat Islam. Termasuk dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan pemberdayaan umat. Dan yang paling penting lagi adalah dari sisi pembinaan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita di bulan suci Ramadan ini. Karena tujuan utama ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, takwa kepada Allah
sehingga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua beserta segala ampunannya. Para jamaah yang berbahagia, sekarang mari kita sama-sama merenung, bertanya kepada diri sendiri, sudah berapa kalikah kita menjalani puasa Ramadan? Kalau umur kita sekarang 60 tahun dan mulai terkena kewajiban puasa atau masa balik 15 tahun, artinya kita sudah menjalankan ibadah puasa 45 kali untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sudahkah predikat takwa itu dapat kita raih? Adakah kita sudah menggambarkan pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tangan kita, sudahkah ia terjaga dari menyakiti istri, anak-anak, juga orang lain? Atau terhindar dari memegang dan mengambil hak-hak orang lain? Lisan kita, sudahkah terpelihara dari perkataan-perkataan dusta, adu domba, caci maki, fitnah, dan terhindar dari niatan yang haram? Juga telinga, mata, kaki, bahkan akal dan pikiran kita. Para jamaah yang berbahagia, kini bulan mulia itu akan datang lagi. Insya Allah dengan keputusan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 kita akan masuki puasa 1 Ramadan di tahun ini. Sudahkah kita menyiapkan diri menyambut tamu agung tersebut sehingga tidak akan terlewati dengan sia-sia, bisa jadi seperti pada waktu tahun-tahun yang lewat? Alangkah ruginya orang yang hari ini keadaannya masih sama dengan hari kemarin, dan alangkah celakanya kalau kita sampai lebih jelek dari sebelumnya. Kalau kita tidak mau merugi dan celaka, marilah kita rencanakan, siapkan dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam menghadapi Ramadan adalah bagaimana kita mempersiapkan ruhiyah, keimanan, hati yang luar biasa. Persiapan ruhiyah untuk puasa dan ibadah terkait lainnya sangat penting. Sudah semestinya setiap muslim menyiapkan hati atau mental menyambut tamu itu. Banyak kegagalan aktivitas seseorang bisa jadi belum siapnya mentalnya menjalani pekerjaan tersebut. Jangan-jangan karena kegagalan ibadah Ramadan itu di tahun yang lalu, karena hatinya belum siap menerimanya. Bukannya gembira kedatangan bulan yang penuh berkah, bisa jadi adanya keluh kesah. Wah, puasa lagi, bakal lapar lagi. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam penataan hati ini, dalam sebuah doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Artinya, ya Allah, berilah keberkahan pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kemudian juga persiapan amaliyah, persiapan harta, maliyah, perlu juga dilakukan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa ibadah bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan ibadah sunnah diperhitungkan atau diberi pahala sebagai ibadah wajib. Inilah dikatakan pesta mega bonus. Bahkan Allah sendiri yang memberikan pahalanya kepada hamba-hambanya. Karena itu kita juga memerlukan harta. Karena di bulan suci Ramadan ini juga dikatakan sebagai bulan zakat, bulan infak, bulan sedekah. Karena itulah seorang muslim yang menjadikan 11 bulan sebelumnya
sebagai bulan persiapan dengan cara menabung untuk kita memasuki bulan Ramadan, sehingga ketika datang Ramadan dia dapat beribadah secara khusyuk dan tidak berlebihan, atau dalam bahasa Jawanya ngoyo, sebagai dikatakan nyungsang jempalik, kaki buat kepala dan kepala buat kaki, dalam mencari harta atau kegiatan lain yang mengganggu kekhusyuan ibadah Ramadannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain persiapan tersebut, kita juga menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana perubahan jiwa, takhirul qalb, perubahan pribadi, perubahan keluarga, perubahan masyarakat, dan perubahan sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa perubahan kaum, masyarakat atau bangsa dimulai dari perubahan apa-apa yang ada di individu-individu di dalam kaum tersebut, yakni potensi-potensi atau sumber daya manusia yang ada pada kaum tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan Ramadan lewat begitu saja tanpa memberikan perubahan pada diri kita, keluarga, dan kaum muslimin umumnya. Bulan Ramadan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para dai dan orang-orang yang menghendaki adanya perbaikan masyarakat untuk yang pertama, menyebarkan Islam dan meramaikan masjid dengan aktivitas taklim, tadarus Quran, kajian kitab, diskusi, ceramah, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan dakwah dan pembinaan atau tarbiyah secara insentif. Yang ketiga, terus melakukan gerakan reformasi, harakatul islah, agar ada perubahan dan kita manfaatkan di bulan suci Ramadan untuk terus berusaha dan berikhtiar. Yang keempat, membuka pintu-pintu rahmatnya Allah, berkahnya Allah, dan ampunannya Allah dengan memperbanyak doa dan istighfar. Yang kelima, menanamkan sikap kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini juga adalah hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Yang keenam, menghidupkan ukhuwah dan menebarkan kasih sayang bagi sesama. Yang ketujuh, meningkatkan kepekaan untuk menolak kedoliman dan kemaksiatan yang terus akan berlangsung. Semua itu harus dilakukan sampai terwujudnya perubahan-perubahan yang esensial dan positif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat kita yang mayoritas muslim. Ramadan bukan bulan istirahat yang menyebabkan mesin-mesin kebaikan berhenti bekerja, tetapi momentum tahunan terbesar untuk segala jenis kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang dominan atas keburukan, dan dominasi kebaikan bukan hanya pada bulan Ramadan nantinya, tetapi kita lanjutkan di bulan-bulan di luar Ramadan. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 81, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Itulah keyakinan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya masih banyak hal-hal yang harus kita ketahui dan kita agendakan dalam memakmurkan bulan mulia ini. Namun secara ringkas, agenda tersebut kita sebutkan yang pertama, merencanakan peningkatan prestasi ibadah, yakni syahrul ibadah, artinya ibadah Ramadan dari tahun ke tahun harus selalu meningkat. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, dan tahun ini
harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ibadah Ramadan yang kita lakukan harus dapat merubah dan memberikan output yang positif pada diri kita, pada keluarga kita, pada umat Islam, dan pada bangsa ini. Kemudian yang kedua, menjadikan Ramadan sebagai syahrut taubah, bulan untuk kita bertaubat kepada Allah. Ini kita maknai dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka, sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk kita bertaubat kepada Allah dan memulai hidup baru dengan langkah baru yang lebih islami, lebih bersatu, lebih kompak, dan memberikan kontribusi pada akhirnya kepada bangsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kulli walau kariyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya sejenak kita merenungkan apa yang telah kita lakukan dalam sepekan ini. Apakah kita sudah menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pendusta agama, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Maun. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang selalu memberikan karunia tidak terbatas kepada makhluknya, dan yang selalu memaafkan orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Semoga kita dapat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan nantinya yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan maksimal melalui amal soleh, dan berharap mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa, sebagai hamba yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada kehadirat Allah dalam kondisi husnul khatimah. Marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikakan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis salah.